ketika kemudian membuka cabang di mana, dia akan menghadirkan seorang pemimpin yang baru. Dari yang anak muda mungkin yang diberdayakan begitu rupa, atau pengurus jemaat yang kemudian mulai terpanggil, diperlengkapi sedemikian rupa untuk dia bisa memimpin dalam pelayanan gereja baru dan begitu ya. Dan kualitas kepemimpinan yang paling penting untuk dikembangkan adalah kedewasaan. Ya kan? Kita akan melihat nanti beberapa dimensi ya. Mari next. Prinsip yang kedua adalah prinsip pemimpin tim, Bapak Ibu ya. Coba kita lihat, kalau kelihatan kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pendeta penanaman gereja paling efektif menjadi bagian dari sebuah tim di mana penanam melayani sebagai pemimpin visioner ya. Jadi prinsip pemimpin tim itu perlu kita pegang, di mana kita sebagai penanam gereja harus sebagai seorang yang punya visi, visioner. Jadi kita orang yang memiliki visi itu supaya memimpin tim kita untuk bergerak sesuai dengan visi yang Tuhan taruh bagi kita. Goalnya itu adalah apa yang Tuhan mau saya lakukan. Dalam fase kemarin, fase 1 yang kita sudah pelajari, ada visi yang kita dapat dari Tuhan. Inilah yang kita sebut sebagai visioner, orang yang menangkap visi Tuhan kemudian di-sharekan kepada anggota timnya untuk bergerak bersama-sama merealisasikan visi itu, begitu ya. Bukan kita dapat visi lalu kita diamkan hanya untuk kita sendiri, nggak dibuat apapun, nggak diwujud nyatakan. Jangan sampai begitu ya. Maka kita harus menjadi seorang pemimpin tim yang baik, Bapak Ibu. Nah, banyak orang yang tidak bisa menjadi pemimpin tim. Kita repot gitu ya, nggak bisa memimpin tim kita, ini repotnya. Nah, mari kita perhatikan di sini, kepemimpinan penanaman gereja yang efektif adalah merupakan gabungan dari 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah kepribadian, Bapak Ibu. Ya. Dimensi yang pertama adalah kepribadian. Bagaimana dengan kepribadian kita? Nanti kita akan lihat ya. Lalu kemudian dimensi yang kedua adalah kemampuan, ya, kapasitas kita, ya. Ya, kita perlu memperlengkapi dengan berbagai skill-skill kita, ya, pengetahuan dan sebagainya. Kita terus belajar. Seorang pemimpin akan sampai mati, dia akan menjadi sebuah proses pembelajaran, ya kan? Tidak ada kata terlambat. Wah, udah umur sekian baru belajar, no problem. Ya, berapapun umurnya, selagi kita punya waktu kesempatan, gunakan itu untuk terus membekali kita sehingga kemampuan kita bertambah-tambah, gitu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah dimensi kedewasaan, dan ini satu dimensi yang paling penting sebenarnya, karena ini akan mempengaruhi yang lain-lainnya, gitu. Ya, kedewasaan ini akan membuat keefektifan itu betul-betul berjalan bagi seorang pemimpin. Karena tanpa kedewasaan, pemimpin ini akan selalu mengalami satu trouble di dalam kehidupan. Pasti itu. Orang yang kalau tidak dewasa kan gitu ya. Masalah sedikit saja dia udah tumbang gitu. Coba kalau anak kecil yang belum dewasa gitu, megang kotoran kursi begitu, ngelap tangannya kotor begitu, yang dia lakukan cuma bisa menangis. Gitu ya. Itu anak kecil gitu, karena dia belum dewasa. Tapi kalau orang dewasa megang kotor, ya paling dia cuma ketawa, kotor ini, dirapiin bisa bersih sekali, selesai begitu. Jadi cara menyikapinya gitu. Jadi kedewasaan itu berkaitan dengan hal seperti itu. Oke, lanjut. Ya, bagaimana Tuhan memanggil hamba-hambanya untuk masuk di dalam pelayanan, Bapak Ibu. Nah, ini penting sekali supaya kita mengambil bagian di dalam kepemimpinan itu bukan sekedar diri kita yang memanggilkan diri, tapi betul-betul kepemimpinan kita menjadi konfirmasi panggilan dari Tuhan. Pelayanan itu merupakan konfirmasi panggilan dari Tuhan. Tuhanlah yang berinisiatif. Kita cuma meresponinya saja gitu ya kan. Jadi setiap kita, kenapa sih pengen jadi pendeta? Apakah karena memang keinginan kita sendiri? Saya yakin kalau berdasarkan keinginan manusia nggak ada mau jadi pendeta. Semuanya pengennya jadi direktur, manajer, dokter gitu ya. Oh, jadi pendeta, apa yang diharapkan dari pendeta? Secara pemikiran duniawinya ya, udah capek-capek, repot, kerjanya juga 24 jam non-stop begitu kan, harus siap kan? Kalau seorang pendeta ditelepon apapun oleh jemaat kan harus siap. Jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 1 siang, pokoknya nggak kenal waktu dia ditelepon, harus selalu siap, nggak boleh mengeluh. Kalau menjadi dokter, menjadi apa kan kerja udah jelas, pokoknya 8 jam aturan pemerintah, undang-undangnya kerja 8 jam.
Di luar itu namanya lembur. Sehingga mendapatkan uang, berhak mendapatkan uang insentifnya kan gitu kan. Tapi kalau pendeta, mana ada uang tunjangan insentifnya? Nggak ada. Ya udah, yang ada malah justru perlu mengeluarkan lagi gitu loh ya. Udah ditelepon jam 2 pagi suruh datang, harus keluar bensin lagi, sampai sana kita harus memberikan penghiburan, sabar-sabar ya macam-macam lah. Harus berkorban terus gitu ya kan. Nah, makanya kalau ada pendeta gemuk kan juga terang-terang, ini gemuk nih orangnya terlalu malas cuek atau gimana ya? Kok bisa gemuk gitu ya? Ya oke, kita lanjut ya sekarang. Mari kita lihat kepada kita dalam meresponi panggilan Tuhan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan 3 aspek ini: kepribadian, kemampuan, dan kedewasaan. Ya, jadi kita nggak bisa hanya bertumbuh kepada satu dimensi. Kepribadian saja dibangun begitu rupa, atau kemampuan saja kita bangun begitu rupa, terus perlengkapi begitu rupa, tapi mengabaikan yang lain-lain. Mari kita perhatikan itu ya. Nah, kepribadian itu berisi tentang kecenderungan, Bapak Ibu, ya. Jadi berkaitan dengan yang namanya kecenderungan. Artinya sebenarnya Tuhan telah taruh di dalam diri kita sesuatu yang memang semacam kayak takdir, penetapan Tuhan dalam diri kita. Sehingga Allah yang selalu memberikan kecenderungan atau mencondongkan kita gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang kecenderungan itu berkaitan dengan itu karya Allah di dalam diri kita. Nih, lanjut. Kecenderungan. Nah, ini ayat dalam Yeremia pasal 1 ayat 4. Di sana dikatakan begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Pembawaan dari sejak lahir. Jadi terbentuk dari awal, dari mulanya. Kalau seorang Kuswoyo memang seperti ini keadaannya. Kuswoyo nggak bisa dijadikan kamu seperti Pak Malekosan dong, nggak bisa, tersiksa. Kalau suruh jadi Pak Pran tersiksa. Atau sebaliknya Pak Pran kok suruh jadi Kuswoyo, nggak bisa. Orang Pak Pran orangnya kalem. Terus nggak bisa Pak Pran, tersiksa. Dan kalau sampai seperti itu, waduh. Ibu kaget-kaget kerasukan roh apa ini? Nggak bisa gitu ya kan? Jadi menjadi kepribadian yang utuh, dan herannya karya Tuhan tidak ada kepribadian yang sama. Ada berjuta-juta manusia, nggak ada yang sama kepribadiannya. Pasti akan ada sedikit perbedaan gitu ya. Ada sedikit perbedaan. Walaupun sama-sama pendiam, sama-sama lembut, tetap ada perbedaan. Ya, dari apapun itulah akan nampak sekali perbedaannya. Begitu pun dengan orang yang begitu sanguin kayak saya, periang begini, tetap ada perbedaan. Sesama dengan sanguin ada perbedaan juga begitu ya. Oke. Jadi artinya sudah ditetapkan oleh Allah dari alamnya, dan itu tidak bisa kita tolak. Jadi saudara dan takdirkan seperti ini ya. Memang dari sononya seperti itu gitu. Saya kadang-kadang iri dengan kayak Pak Arun, ya, Pak Alvin, ya. Kalau dengan Pak J, saya nggak terlalu iri karena masih sama pendeknya, gitu ya. Jadi yang tinggi-tinggi, kenapa bisa tinggi? Saya kok nggak tinggi gitu. Tapi kadang-kadang kalau main pesawat ya tuh bertamu dengan Pak Arun, bersyukur sekali. Puji Tuhan, untung saya nggak kayak dia. Oh dia kan repot sekali, tempat duduknya sangat sempit sekali kan. Tersiksa beliau, saya mati sekali tidur. Pak Arun nggak bisa, gitu. Tadi malam mau tidur aja. Pak Arun sudah tanya duluan, kita mau tidur model begini atau model begini? Begini, saya mengerti kalau model begini, kakinya dia akan lebih karena kaki panjangnya kan? Wah, saya bilang, oke Pak, kalau begitu kita begini saja. Saya posisi tempat tidur kayak apapun, nyampe kaki saya, nggak bakal terus gantung. Saya belum pernah pergi kemana-mana gantung, belum pernah Pak. Tapi kalau saya khotbah, kadang saya berpikir 2 kali, karena pas saya lihat dulu mimbarnya, tinggi apa enggak? Wow. Pernah suatu kali mau khotbah, juga saya nggak perhatikan begitu naik mimbar, ternyata badan saya nggak kelihatan, cuma segini. Jadi saya pertama turun lagi minta bata merah atau apa untuk ganjal, supaya dia bisa tinggi begitu. Nah, kadang-kadang begitu saya kira. Karena udah dari sononya, jadi susah Bapak Ibu ya. Cuma mencari obat tinggi badan nggak ada juga. Oke lanjut. Kepribadian
terkait dengan kemampuan yang kedua ya. Dimensi yang kedua adalah kemampuan atau instruksi. Jadi berkaitan dengan satu apa memang yang sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lengkapi di dalam diri kita ya. Nah, jadi kita perlu coba ayatnya ya, kita lihat dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Ya, di sana mengatakan begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Artinya di sini sedang berbicara sebenarnya bagaimana kapasitas kita itu diperlengkapi sedemikian rupa. Nah, lingkungan kita akan mempengaruhi kita menjadi seperti apa. Ya. Nah, ini ada butuh proses yang namanya pembelajaran, ya kan? Makanya di situ Timotius dikatakan seperti nenekmu Lois yang menunjukkan keteladanan iman yang mantap sehingga turun kepada Timotius pun menjadi pribadi yang mantap di dalam Tuhan gitu ya. Nah, jadi ada proses pembelajaran, kemampuan-kemampuan yang terus digali oleh diri kita, mau untuk diproses, mau untuk dibentuk, mau untuk diperlengkapi begitu rupa begitu ya. Oke, lanjut. Bagian yang terakhir adalah dimensi kedewasaan ya, terkait dengan keintiman di sini yang kita bicarakan tentang kedewasaan ini adalah tentang keintiman ya. Kita lihat firman Tuhan next ya. Dalam Kitab Rasul pasal 13 ayatnya yang kedua, di sana mengatakan pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, itu sudah pilihan Allah. Ya, ada hubungan yang baik antara Barnabas dan Paulus dengan Tuhan sehingga dipilih oleh Allah, dikhususkan untuk melakukan tugas yang spesial gitu.